Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah yang telah memberikan rezeki, yang telah memberikan nikmat kepada kita semua. Kedua, kita aturkan kepada Nabi kita Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Semoga kita diberi syafaat dan petunjuk di hari akhirat nanti. Di sini saya sedikit ingin menyampaikan beberapa nasihat para ulama untuk kita semuanya yang sampai hari ini masih meninggalkan sholat, atau yang pernah meremehkan ibadah sholat, atau yang mengabaikan ibadah sholat. Para ulama banyak berpendapat di mana ayat-ayat dan hadis-hadis banyak sekali dijelaskan di situ ancaman orang-orang yang meninggalkan ibadah sholat. Bahkan ketika kita membaca di dalam rukun Islam, sholat adalah rukun yang kedua setelah syahadat. Artinya, ketika kita meninggalkan sholat, walaupun kita mengucapkan syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, tetapi kita meninggalkan sholat dengan sengaja, maka akan tertolak Islam dan keimanan kita. Di dalam Al-Quran, Allah berkali-kali memberi peringatan, fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Celakalah orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Apa maksud dari lalai di sini? Orang yang sholatnya, orang yang melaksanakan sholat, akan tetapi dia melaksanakan dengan asal-asalan. Orang yang sholatnya tidak khusyuk. Orang yang sholatnya dia kadang melaksanakan sholat, kadang ia tinggalkan. Bagaimana orang yang tidak sholat? Makanya Allah memberikan beberapa ciri-ciri yang paling jelas terhadap orang-orang yang munafik. Orang-orang yang munafik itu orang yang lalai dalam sholatnya. Bukan orang yang tidak sholat, tetapi lalai dalam sholatnya. Allah berfirman di dalam surat An-Nisa, wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Kalau mereka berdiri untuk sholat, maka mereka berdiri dalam keadaan kusala, bermalas-malasan. Mungkin kita mengerjakan sholat, tetapi apakah sholat kita termasuk orang bermalas-malasan? Bagaimana dengan tarawih kita? Apakah kita termasuk orang yang bermalas-malasan? Kita mencari masjid, kita mencari ibadah tarawih yang cepat, yang hanya dalam hitungan 15 menit selesai. Jangan-jangan kita termasuk orang yang bermalas-malasan. Jangan-jangan kita termasuk orang yang lalai dalam mengerjakan ibadah ini. Seandainya sampai hari ini kita masih merasakan seperti itu, masih lalai dalam mengerjakan ibadah sholat, na'udzubillah, maka di hati kita masih ada kemunafikan, tertolak Islam dan keimanan kita di sisi Allah. Sahabat kafah yang dirahmati oleh Allah, sholat adalah satu-satunya keikatan hamba dengan langit. Sholat adalah satu-satunya ikatan kita dengan Rabb-Nya. Maka dari itu, ketika kita meninggalkan sholat satu kali saja, maka kita akan memutuskan ikatan itu dengan Allah. Lalu bagaimana ketika kita membutuhkan pertolongan Allah, tetapi kita tidak punya ikatan dengan Allah? Ketika kita membutuhkan pertolongan seseorang dan kita tidak punya ikatan apa-apa dengan seseorang itu, bagaimana seseorang itu akan membantu kita? Begitu juga dengan Allah, bagaimana Allah akan membantu kita sedangkan ikatan itu kita sudah putuskan? Bagaimana Allah akan memberi rezeki kepada kita? Bagaimana Allah akan membantu kita? Bagaimana Allah akan mengurus dan menolong kita sedangkan ikatan itu kita sudah putuskan? Maka dari itu ulama mengatakan ikatan seseorang
dengan Allah adalah as-sholat. Siapa yang meninggalkan sholat, maka akan terputus ikatan itu. Sampai ulama berpendapat, seandainya ada seseorang yang meninggal dunia dan sampai akhir hayatnya tidak mengerjakan sholat, dia tidak boleh dikuburkan di kuburan kaum muslimin. Dia tidak boleh disolatkan oleh ulamanya muslimin, kecuali oleh keluarganya sendiri. Bahkan ketika ada seseorang yang masih hidup di dunia, masih hidup dan dia tidak mengerjakan sholat, meninggalkan sholat dengan sengaja, maka kata ulama, istrinya harus meminta cerai kepadanya. Seandainya dia suaminya harus menceraikan istrinya. Kenapa? Tidak halal bagi seorang mukminah menikah dengan laki-laki yang tidak mengerjakan sholat. Ini sebagian ulama berpendapat, orang yang secara sengaja meninggalkan sholat maka dia telah murtad dari Islam. Walaupun ini bukan semua ulama berpendapat, akan tetapi ini menunjukkan betapa bahayanya kita meninggalkan sholat. Sholat adalah amalan utama yang akan ditanya oleh Allah. Seandainya sholat seseorang itu benar, maka amalan yang lain akan ikut benar. Dan juga sebaliknya, seandainya sholat seseorang itu rusak, maka amal yang lain akan ikut rusak dengannya. Sholat, sesuatu yang tidak bisa kita tinggalkan, apapun alasannya. Kita bisa tidak menunaikan zakat kalau kita tidak mampu. Kita bisa tidak menunaikan ibadah haji kalau kita tidak mampu. Tapi kita tidak bisa meninggalkan sholat, karena saking pentingnya ibadah ini di sisi Allah. Kita harus senantiasa menjaga sholat kita. Jangan putuskan ikatan kita dengan Allah dengan meninggalkan sholat. Semoga ketika kita senantiasa menjaga sholat kita, maka Allah akan menjaga kita. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.